Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Tri lagi. Pak Tri, terkait dengan isi dari Ministerial Declaration, poin pertama itu terkait dengan Hari Danau Sedunia. Apa yang melatar belakangi sehingga usulan ini muncul yang kemudian disepakati? Terima kasih. Kita melihat bahwa 87% air yang tersedia tersebut air bersih disuplai oleh danau. Pak Dadang tadi sampaikan bagaimana situasi danau saat ini dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah danau terbanyak di dunia memiliki perhatian yang sangat serius. Apakah World Water Forum ke-10 yang pertama? Tidak sebetulnya, karena di tahun 2016 kita pernah mengadakan konferensi danau sedunia di Bali. Kemudian tahun 2022 di Forum Lingkungan PBB kita juga mendorong disahkannya kesepakatan terkait pengelolaan danau berkelanjutan. Tapi dalam skala dan dalam skop yang lebih besar kita ingin bahwa penetapan Hari Danau Sedunia ini disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Sebagai tindak lanjut Mbak Vera, dari Bali tersebut kami sudah meminta teman-teman di Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York mulai menggalang dukungan, mencari sponsor sebanyak mungkin, dan dengan pengesahan yang dilakukan di Bali lebih dari 130 negara, saya yakin bahwa Hari Danau Sedunia akan disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Target kita adalah di bulan Oktober tahun ini. Hal positifnya adalah bahwa orang akan selalu ingat bahwa Hari Danau Sedunia adalah lahir dari Bali. Sebagai wake up call gitu ya, setidaknya betul. Setiap tahun ingat bahwa kondisinya sudah sangat kritis sehingga menjadi perhatian oleh semua negara. Betul, dan ini salah satu hasil konkret dari World Water Forum ke-10. Oke, hasil konkretnya. Nah ini kan tadi disampaikan oleh Pak Tri bahwa ini PR semua negara, artinya juga termasuk kita Indonesia. Jadi kita sendiri bagaimana menanganinya Pak? Ya, dalam rangka menangani itu pada dasarnya ya, danau ini akan kita revitalisasi, ya, terutama dengan ada ancaman degradasi ya, akibat berbagai faktor, salah satunya kerusakan catchmentnya, gitu kan. Yang kedua, penanganan revitalisasi ini tidak mungkin dilakukan sendirian oleh PUPR misalkan, tapi perlu kolaborasi lintas sektor, lintas daerah. Nah untuk itu setidaknya kita telah mengambil 3 langkah konkret Mbak Vera. Pertama, sudah terbit Inpres tentang danau prioritas. Ada danau-danau dari sekitar 2000-an danau ya, yang diidentifikasi sebagai danau yang kritis, namun perannya sangat signifikan untuk menopang kehidupan. Ya. Maka kita tetapkan, Presiden menetapkan sebagai danau prioritas yang harus segera ditangani. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga telah melakukan semacam internalisasi dengan memasukkan konsep-konsep pemikiran program penanganan danau ini ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Dan yang ketiga adalah kita sudah melakukan proses-proses pengarus utamaan program penanganan danau ini di berbagai kegiatan ya, baik di pusat maupun di daerah, khususnya dalam rangka kegiatan pertanian ya, dan juga untuk sustainable fishery di danau gitu. Jadi langkah-langkah konkret ya, sudah kita mulai ya, tinggal kita akselerasi dan upscale gitu. Dan upscale juga. Oke. Nah saya kembali ke Pak Tri. Pak Tri, sebetulnya apa yang menjadi alasan sebetulnya pendirian Center of Excellence on Water and Climate Resilience itu di Indonesia gitu? Sebetulnya kita sudah memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait Center of Excellence tersebut. Nah kemudian dalam keketuaan kita ingin memperkuat kerjasama dan jejaring kerja di antara Center of Excellence di negara-negara terutama di Asia Pasifik. Jadi pada dasarnya nanti BMKG yang akan bersama PUPR yang akan menjadi
pengampu dari kegiatan tersebut. Yang pasti kedua lembaga tersebut sudah memiliki kapasitas memadai untuk mengumpulkan semua ide dan menjadi pusat dari jejaring kerja center di kawasan Asia Pasifik. Tahapan berikutnya kita harapkan adalah dari kawasan Asia Pasifik ini kita bisa share ke kawasan-kawasan lain di dunia ini sehingga memiliki manfaat dan nilai tambah. Jadi kenapa disebut Center of Excellence on Climate and Water and Climate Resilience, karena memang begitu parahnya dampak dari perubahan iklim terhadap ketersediaan air, dan ini menjadi bukan hanya kepentingan Indonesia tapi kepentingan seluruh dunia, dan kita berharap ada dorongan dari kalangan sains untuk memberikan kontribusi lebih substantif terhadap dunia untuk segera merespon keadaan tersebut. Jadi saya sangat percaya kemampuan dari BMKG dan PUPR untuk menakodai Center of Excellence di Asia Pasifik ini. Baik, kita akan dalami lagi usai jeda, terutama poin-poin selanjutnya begitu ya dalam Ministerial Declaration itu khususnya adalah pulau kecil, ya Pak. Bagaimana perhatian terhadap pulau kecil khususnya adalah ketersediaan airnya. Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.